Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6, kelas Tadris Matematika 3B, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang beranggotakan saya sendiri Syifa Fauzia Faryani, saudari Nesa Amelia Nopianti, dan saudari Haura Putri Listidiev. Kami akan menyampaikan tentang lingkungan pendidikan. Oke, sebelumnya kami juga berterima kasih kepada Ibu Heranitri Lestiana selaku dosen pengampu dari mata kuliah Ilmu Dasar Pendidikan. Oke, dimulai dari yang materi pertama, saya persilahkan kepada saudari Nesa Amelia Novianti. Baiklah, saya Nesa Amelia Novianti akan menjelaskan mengenai pengertian lingkungan pendidikan dan fungsi lingkungan pendidikan. Terlebih dahulu, kita akan bahas mengenai pengertian lingkungan pendidikan. Yang pertama dari pengertian lingkungan. Lingkungan secara harfiah adalah segala sesuatu yang mengitari kehidupan, baik berupa fisik seperti alam jagat raya dengan segala isinya, maupun berupa non-fisik seperti suasana kehidupan beragama, nilai-nilai dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat, ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang berkembang, serta teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan lingkungan adalah daerah, kawasan, dan sebagainya yang termasuk di dalamnya. Sedangkan lingkungan secara umum diartikan sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kemudian yang kedua dari pengertian pendidikan. Pendidikan atau dalam bahasa Arab tarbiyah dari sudut pandang etimologi berasal dari 3 kelompok kata. Yang pertama robba yarbu yang berarti bertambah dan bertumbuh. Yang kedua robiya yarba yang berarti menjadi besar, dan yang ketiga robba yarubbu yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntut, menjaga, dan memelihara. Pendidikan harus dipahami sebagai suatu proses yang berlangsung mengalami pembaharuan atau perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada ketentuan umum, disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Setelah kita tahu pengertian dari pendidikan dan juga lingkungan, kita juga dapat mengetahui dan mengambil kesimpulan bahwa lingkungan pendidikan adalah suatu institusi atau kelembagaan di mana pendidikan itu berlangsung. Jadi, lingkungan tersebut akan mempengaruhi proses pendidikan yang berlangsung. Lingkungan sangat berguna untuk menunjang proses suatu kegiatan berlangsung, termasuk kegiatan pendidikan, karena tidak ada suatu kegiatan pun yang tidak membutuhkan tempat berlangsungnya kegiatan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang mencakup iklim, geografis, adat istiadat, tempat tinggal atau istiadat, dan lainnya yang dapat memberikan penjelasan serta mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan anak untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang mempunyai nilai tinggi, baik nilai insaniah dan ilahiyah. Sejauh manakah seseorang berhubungan dengan lingkungan, sejauh itu pula terbuka peluang masuknya pengaruh pendidikan kepadanya. Tetapi keadaan itu tidak selamanya bernilai pendidikan, artinya mempunyai nilai positif bagi perkembangan seseorang karena bisa saja merusak perkembangannya. Dari pengertian lingkungan pendidikan saja, kita sudah tahu bahwa lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting terhadap keberhasilan pendidikan. Karena perkembangan jiwa anak itu sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya. Lingkungan dapat memberikan pengaruh positif dan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak, sikapnya, akhlaknya, dan perasaan agamanya. Dikatakan berpengaruh positif apabila memberikan dorongan terhadap keberhasilan proses pendidikan itu, dan
Apabila dikatakan negatif, yaitu lingkungan yang menghambat keberhasilannya. Baik, selanjutnya mengenai fungsi lingkungan pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, berupa fisik, sosial, dan budayanya, utamanya sebagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Penataan lingkungan pendidikan itu terutama dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berkembang efisien dan efektif. Seperti diketahui, proses pertumbuhan dan perkembangan manusia sebagai akibat interaksi dengan lingkungannya akan berlangsung secara alamiah dengan konsekuensi bahwa tumbuh berkembang itu mungkin berlangsung lambat dan menyimpang dari tujuan pendidikan. Selain dari fungsi umum, ada juga fungsi lainnya, yakni lingkungan pendidikan ini bertugas untuk mengajarkan berbagai macam keterampilan dan keahlian. Meskipun pendidikan informal juga berperan melaksanakan kedua fungsi tersebut, tetapi sangat terbatas, khususnya dilaksanakan oleh masyarakat yang masih primitif. Pada masyarakat yang sudah maju, fungsi pendidikan itu hampir sepenuhnya diambil alih oleh lembaga pendidikan formal. Pendidikan formal ini berfungsi untuk mengajarkan pengetahuan umum dan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus dalam rangka mempersiapkan anak untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Selanjutnya terdapat fungsi lain, yakni mempersiapkan individu untuk berbagai posisi di dalam masyarakat amat menentukan peranan pendidikan untuk mengalokasikan individu-individu di berbagai posisi dalam masyarakat. Kemajuan masyarakat, perkembangan iptek yang semakin cepat, serta makin menguatnya era globalisasi akan mempengaruhi peranan dan fungsi ketiga lingkungan pendidikan tersebut. Perkenalkan, nama saya Siva Fauziah Faryani. Di sini saya akan menyambung materi yang tadi, yaitu tentang fungsi lingkungan pendidikan. Nah, saya akan membahas tentang jenis atau macam lingkungan pendidikan. Nah, dalam kegiatan pendidikan, kita melihat adanya unsur pergaulan dan unsur lingkungan yang keduanya tidak terpisahkan, tetapi dapat dibedakan. Nah, contohnya dalam pergaulan itu terjadi dalam yang pertama, hidup bersama orang tua, bersama nenek, bersama kakek, adik, saudara-saudara lainnya dalam satu keluarga. Nah, yang kedua, berkumpul dengan teman-teman sebaya. Yang ketiga, bertempat tinggal dalam satu lingkungan kebersamaan di kota, di desa, atau di mana saja. Nah, di antara ketiga pergaulan di atas, udah jelas kan, keluarga merupakan lingkungan sosial yang paling awal, yang kemudian dilengkapi dengan lingkungan pendidikan di sekolah dan lingkungan masyarakat secara lebih luas. Nah, di sini Ki Hajar Dewantoro membedakan lingkungan menjadi 3, atau yang kita sering sebut dengan tripusat pendidikan. Nah, istilah tripusat pendidikan itu berasal dari istilah yang dipakai oleh Ki Hajar Dewantoro dalam memberdayakan semua unsur masyarakat untuk membangun pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan tripusat pendidikan itu? Yakni tripusat pendidikan adalah setiap pribadi manusia akan selalu berada dan mengalami perkembangan dalam 3 lembaga pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, tripusat pendidikan itu adalah lingkungan keluarga. Keluarga, apa sih keluarga? Nah, keluarga merupakan suatu sosial terkecil dalam kehidupan umat manusia sebagai makhluk sosial. Ia merupakan unit pertama dalam masyarakat. Nah, disitulah terbentuknya tahap awal proses sosialisasi dan perkembangan individu. Interaksi sosial yang pertama diperoleh individu dalam keluarga yang kemudian akan dikembangkan di masyarakat. Di sini juga terdapat beberapa karakteristik kehidupan keluarga yang merupakan penyesuaian diri. Nah, yang pertama ada susunan keluarga, yaitu besar kecilnya keluarga, siapa yang lebih berkuasa, jumlah anak perbandingan anak perempuan dan laki-laki, dan sebagainya. Yang kedua, ada peranan-peranan sosial dalam keluarga, yaitu setiap peranan sosial yang dimainkan oleh setiap anggota keluarga. Nah, peranan sosial ini dipengaruhi oleh sikap dan harapan orang tua terhadap anaknya, ya berupa faktor, umur, jenis kelamin. Nah, yang ketiga, keanggotaan kelompok, yaitu sejauh mana sih anggota keluarga merasakan sebagai bagian dari kelompoknya.
Yang terakhir ada kohesi keluarga. Apa sih kohesi? Yaitu kekuatan petautan antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain. Nah, selain lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan juga terdapat pada lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah juga memang berperan penting dalam pendidikan ya, karena pengaruhnya besar sekali pada jiwa anak. Terus, sekolah juga mempunyai 3 fungsi atau 3 jenis, yaitu ada pendidikan informal, formal, dan non-formal. Yang pertama ada pendidikan informal. Apa sih pendidikan informal itu? Yaitu diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, sejak seseorang lahir sampai mati di dalam keluarga, dalam pekerjaan atau pergaulan sehari-hari. Lalu yang kedua ada pendidikan formal, yaitu pendidikan yang berstruktur, mempunyai jenjang atau tingkat dalam periode waktu tertentu, berlangsung dari sekolah dasar sampai universitas dan tercakup di samping studi akademis umum. Nah, juga berbagai program khusus dan lembaga untuk latihan teknis dan profesional. Yang terakhir ada pendidikan non-formal dalam lingkungan sekolah ya. Apa sih pendidikan non-formal? Yaitu pendidikan yang teratur dengan sadar, dilakukan tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan kuat. Nah, dengan sekolah, pemerintah mendidik bangsanya untuk menjadi seorang ahli yang sesuai dengan bidang dan bakatnya si anak, yang berguna bagi dirinya dan berguna bagi nusa dan bangsanya. Macam-macam yang terakhir yaitu lingkungan masyarakat. Yang terakhir itu ya. Jadi masyarakat itu merupakan lembaga pendidikan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Nah, di lingkungan masyarakat ini mempunyai sifat dan fungsi yang berbeda dong tentunya ya. Terus juga sifat dan fungsinya tuh berbeda dengan ruang lingkup, dengan batasan yang tidak jelas dan keanekaragaman bentuk kehidupan sosial serta berjenis-jenis budaya. Selain pengertian masyarakat tadi, adapun masyarakat juga diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman-pengalaman yang sama, memiliki sejumlah persesuaian dan sadar akan kesatuannya, serta dapat bertindak bersama untuk mencukupi krisis kehidupannya. Di lingkungan pendidikan ini juga salah satu lingkungan pendidikan yang sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan pribadi seseorang, baik itu pandangan hidup, cita-cita bangsa, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi, kalau seseorang mempunyai ketiga hal tersebut, maka akan mewarnai keadaan masyarakat tersebut. Di pendidikan lingkungan masyarakat juga mereka diajarkan konsep-konsep dan tingkah laku dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Di lingkungan masyarakat juga terdapat norma-norma sosial budaya yang harus diikuti oleh warganya. Dan norma-norma itu berpengaruh dalam pembentukan kepribadian warganya dalam bertindak dan bersikap. Jadi, norma-norma masyarakat yang berpengaruh tersebut merupakan aturan-aturan yang ditularkan oleh generasi tua kepada generasi selanjutnya. Nah, penularan-penularan yang dilakukan dengan sadar dan bertujuan ini sudah merupakan proses pendidikan masyarakat. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Haura Putri Listidiev. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haura Putri Listidiev dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu keterkaitan antar lingkungan pendidikan. Yang pertama ada hubungan antara lingkungan keluarga dan sekolah. Sebagai lingkungan pendidikan yang terorganisir secara sistematis, sekolah merupakan wadah yang menempatkan anak dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan tingkatan kemampuan dan kesesuaian umur, sehingga anak mempunyai wilayah interaksi secara intens dengan teman sebaya yang sedikit banyak memiliki kesamaan wawasan dan kemampuan. Berbeda dengan sekolah di dalam keluarga, anak menempati subordinat di bawah kendali orang tua dan tidak mendapatkan hubungan sebaya sebagaimana yang ia dapatkan dalam lingkungan sebaya di sekolah.
Keluarga adalah dunia referensi bagi anak untuk membangun nilai hidup dan cita-cita. Sedangkan dunia sebaya yang ditemui anak dalam sekolah adalah wilayah pengembangan diri secara sosial bersama-sama dengan teman-teman sebaya yang relatif dalam kualifikasi kemampuan dan wawasan yang sama. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 10 Ayat 4 dinyatakan bahwa pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai, budaya, nilai moral, dan keterampilan. Hubungan lingkungan keluarga dan sekolah adalah satu elemen penting dalam kesuksesan belajar anak. Sekolah yang terbaik adalah sekolah yang mampu menjembatani peran orang tua pada kegiatan belajar anak atau menciptakan hubungan keluarga dengan sekolah. Hubungan antara keluarga dan sekolah terjadi pada kerjasama orang tua dengan pihak guru. Kerjasama tersebut dibutuhkan untuk memantau kemajuan anak dalam proses pendidikan, baik kemajuan dalam ranah intelektual maupun psikologis. Yang kedua, ada hubungan antara lingkungan masyarakat dan sekolah. Hubungan antara lingkungan masyarakat dan sekolah merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, simpati dari masyarakat. Hubungan ini menempatkan sekolah dan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang potensial untuk melakukan proses-proses pendidikan. Keduanya saling mempengaruhi peserta didik secara kuat. Pengalaman seseorang yang didapat dalam masyarakat, baik melalui pergaulan atau aktivitas lain di tengah-tengah masyarakat, membawa pengaruh pada fungsi pendidikan yang diperankan oleh sekolah untuk orang tersebut. Begitu pula sebaliknya, partisipasi seseorang untuk terlibat dalam sadar dalam proses pendidikan di lingkungan masyarakat juga dipengaruhi tugas-tugas belajar yang dia lakukan di sekolah. Itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.